PPL ini mana? Ya kan? Apa kita jauh? Apa sih jauh buat? Jauh ya, enggak ada di jauh. Diambil air. Nah, diambil air bukan cuma tangannya yang disimpan dimasukin ke air, tapi kudu airnya kudu ya. Wa tasquru sal asabiha yadaika yumna bil yusra. Dan tempelin ujung-ujung jari kita yang kanan dan yang kiri. Tempelin begini, berarti kan kudu ada airnya ya. Wa tadammahuma, pukulin jadi satu gitu. Ya kan begini nih, ya. Nah kemudian wa tadammahuma ala muqaddamatir ra'si, tampelin taruh muqaddamatir ra'si di kepala paling depan. Di sini ya. Wa tamudduhuma ilal qafa, dan jalanin tangan kamu ilal qafa sampai belakang. Tidak air udah ada di sini, taruh di sini, gituin. Habis itu wa tamudduhuma ilal qafa, balikin, summa turadduhuma, balikin. Ambil, taruh sini, kembaliin, balikin satu kali. Bilangannya satu kali. Summa turadduhuma ilal muqaddamati, kemudian balikin sampai ke depan lagi. Kita banyakkan dulu di mana? Air kita sih tik. Iya, usah doang. Dibilang tuh kadang-kadang pemainnya begini Pak. Tuh. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang minum kalau bicara ya maaf. Kadang-kadang gitu doang di kopiahnya gitu, kagak dilepas ke kopiah utuh. Kagiran kepalanya, jangan jelas doang sama air. Nah, iya kan? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, "Idza kuntum ila shalat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum." Caranya wamsahu itu kayak gitu tadi. Airnya harus ada di tangan. Wamsahu bi ru'usikum, maka basuhlah kepalamu. Quran bilang kepala bukan rambut. Karena setiap kepala pasti rambut, tapi tidak setiap rambut. Nah, ya, setiap kepalanya basah, rambutnya pasti basah. Tapi rambutnya basah, kepalanya itu ya tadi. Rambutnya basah, kepalanya belum tentu basah. Udah rambutnya jigiran. Apa jigiran? Jijik lagi bu. Udah rambutnya jigiran, bulunya cuma begini doang. Tuh. Yang basah apa? Rambut. Sedangkan firman Allah-nya menyatakan wamsahu biru'usikum, kudu paham. Bahkan kalau melihat baknya itu biru'usikum, itu bisa dibagi 4. Apa artinya? Ya paling kagak seperempatnya pala itu basah. Seperempatnya. Bak maknanya ditalkin jadi separoh. Kalau separoh ditalkin, ya. Paling enggak seperempat. Mana seperempat? Ya kan ada pilih aja seperempat. Tuh 2, 3, 4 belakang. Ya. Pala itu mana pala? Yang kemarin saya jelasin. Pala itu yang ditumbuhin, rambut itu pala. Yang kita harus basuh adalah pala kita, bukan rambut. Karena kalau yang basuh rambut, orang perempuan nggak buka jilbab nggak apa-apa. Yang rambutnya panjang. Rambutnya panjang begini. Tuh. Dia udah digini aja rambutnya. Dia pakai di air. Dia nggak buka ini, tapi rambutnya panjang, di air. Ini nggak bisa, nggak sah, ya. Jadi harus kepala.
Iya, kudu kena. Ya. Ini ta'abudi yang pertama. Kalau mau ta'abudi silakan. Apa sih kudu apa sih? Emang apa sih? Udah pikirin. Itu ruangnya ijtihad terbuka luas. Ruangnya berpikir terbuka luas. Kenapa kudu dibasahin pala bukan rambut? Ya. Pala kudunya. Ya. Rambutnya yang tebal, rambutnya yang jigrat. Ya kan nanti lama-lama kalau di rambut pala airnya turun ke pala gitu kan ya. Misalkan di sini nih kita pakai ini rambut kita, palanya nggak kena. Itu kan nanti lama-lama air turun ke rambut. Harapannya begitu. Tapi kalau harapannya nggak nyampe, kadang-kadang habis wudhu udah langsung begitu, ya. Jadi bukan mesti ini. Orang tua kita tolong nyebutnya ngucap ubun-ubun. Apa yang ngucap ubun-ubunan? Yang ubun-ubunan. Ya sebetulnya dia bilang ubun-ubunan. Karena yang gampang diterima oleh kita dulu, ketika wudhu harus ngucap ubun-ubunan. Berarti kan yang kena pala, bukan rambut. Kenapa orang tua dulu kita bilang kagak ngucap rambut, tapi ngucap embun-embunan. Embun-embunan kan tempat ini apa namanya? Iya yang kalau orang bayi masih empuk nih, dipoporin pakai kencur sama jahe. Itu kan embun-embunan. Kenapa itu kudu dibasuh orang Betawi dulu bilang? Karena yang harus kena air adalah kepala, bukan rambut. Ya. Karena kepala ini yang dilumui rambut, maka kita boleh membasuh bagian ini. Ini betel gue cakep banget, takut rusak. Misalkan ada betel, belum pakai jeli, belum pakai apa, takut rusak. Dia wudhu, basahin aja bersihin. Gak apa-apa, betelnya masih rapi, kayak Bang Jarwo di betelnya. Pakai di sini, ini kan pala, nggak apa-apa. Yang penting masuk ke pala airnya itu, ya. Ini ta'abudi, ya. Kalau mau ta'abudi silakan. Lahan ijtihad, lahan berpikir silakan pendapatnya dengan akal nih, silakan wacananya itu. Banyak ulama-ulama sudah menjelaskan tentang itu semua, ya. Tentang ta'abudi ketika melaksanakan ibadah. Jadi kita naik, dijadiin satu, ambil air, jauh, dia ambil ke jauh, tuh, yang berdiri, balikin lagi ke depan. Tuh 1, 2, 3. Ya mana rumahnya? Ini kecil rumahnya. Ya dibuka, kalau wudhu emang. Kudu dibuka, jangan diginin dong. Kamu ngapain diginin gurunya siapa yang begini? Kagak kitab ini wudhu kalau malam ini kagak ada. Orang Arab juga kalau wudhu dibuka ini videonya apa? Udeng-udengnya, ya kagak ada yang diginin ini. Kamu yang depan gitu, cing, nah. Itu kalau saya kata enggak sah, saya takut itu nyampe air kepala. Tapi itu enggak sempurna gitu. Enggak sempurna. Kalau saya bilang enggak sah wudhunya, ya siapa tahu tuh airnya nyampe kepala, ini menyerap turun dari rambut turun ke kepala. Yang lebih bagus begitu, airnya dibawa kemudian diletakkan, ya. Kalaupun enggak, ya seperti itu. Yang penting kepalanya bukan rambutnya yang basah, tapi kepalanya yang basah. Summa turadduhuma ilal muqaddamati, kemudian kembalikan lagi ke depan. Fahadihi marratan taf'alu dzalika salasa marratin, itu 1 kali. Taf'alu dzalika, kamu lakukan seperti itu salasa marratin, 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha, dan seperti itu juga 3 kali di seluruh anggota tubuh. Artinya berwudu sampai 3 kali yang sudah saya jelaskan kemarin. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah afdal, utama, ya.
Wakul, katakan ketika membasuh kepala itu, Allahumma ghassini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta dilli arsyika yauma la dilla illa dilluka. Ada lagi bacaannya, itu dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi seperti itu. Tapi pada lain-lain ada lagi bacaannya, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ada lagi bacaannya begitu, ya. Tapi yang umumnya ini yang kita baca waktu kita dulu sama Wan Arba sama Wan Asmat diajarin ini. Allahumma ghassini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghassini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta dilli arsyika yauma la dilla illa dilluka. Alhamdulillah nih, yang lahir tahun 66, 67, tahun 70 masih apa? Yang lahir tahun 2000 belum tentu. Ya. Yang lahir tahun 60 pasti apa? 60, 65, 66, 67, ya. Lahir 70 separuh ada, separuh enggak. Tahun 2000 enggak? Kagak, tahun 2000. Belum. Karena ini kurang ditegesin sama gurunya. Kalau dulu kita di Mandori. Dulu di sebelah kalau bisa. Kalau sekarang bacaannya nggak peduli rumahnya. Biarin aja. Iya, ya. Allahumma ya Allah ghassini. Liputi. Pala kita biar diliputi bi rahmatika dengan rahmatmu ya Allah. Wa anzil alayya, turunkan kepada kami min barakatika dari keberkahanmu ya Allah. Wa adillani, dan naungi kami ya Allah tahta dilli arsika, di bawah naungan arasmu yauma la zilla, ketika tidak ada naungan illa zilluka, kecuali naunganmu ya Allah. Jadi kalau sekarang kita wudhu, pala kita bacain ta'abudi, entar di hari kiamat ketika orang kepanasan kita enggak. Kenapa? Karena udah dinaungi dari air wudhu kita, ya. Bahkan yang baca kayak gitu tuh, yang baca kayak gitu ya apa namanya, bukan diyakini, bukan dipastikan akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kudu dibasuh, kudu naik air, ya. Embun-embunan itu kan setan masuknya dari situ, itu setan masuknya dari embun-embunan. Boleh jadi orang dulu kalau mau buang air malam katanya pala tutup palanya, masuk ke kamar mandi ditutup palanya. Ya kenapa? Ini masuknya dari situ. Ya. Orang kalau kemasukan jin dan lain sebagainya, ya diambilnya dari sini. Udah di jempol, kan keluar dari jempol. Ya. Bahkan maaf, ya, menurut sebagian ulama, ruh keluar dari embun-embunan, bolong ini, ya. Ya bukan sundel bolong, bukan. Ya, ini adalah, lihat ya, tengkorak manusia ininya bolong. Ya, itu bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya silahkan berpikir dengan ta'akuli. Tapi kita bukan hanya ta'akuli, melaksanakan itu karena mengikuti Rasul sebagai ta'abudi, ya. Bacaan yang lain, Allahumma harris syahri wa bashari 'alan nar. Bacaan yang lain, ya Allah, harris jagalah syahri, rambutku, wa bashari, dan kulitku, minan nar, 'alan nari, dari neraka. Ya ini
Ini bacaan lain, riwayat lain. Allahumma harris, bacaan lainnya bukan yang tadi, tapi Allahumma harris syari, ya Allah peliharalah syari rambutku, wa basyari dan kulitku ala nari dari neraka. Yang dipelihara cuma rambut doang, mah kulit ini kali kaki kagak. Itu namanya baik majaz ya, majaz yang disebutkan dikit tapi wal murad kulli, tapi maksudnya adalah semuanya ya. Sumamsah uzunaika zahirahuma. Jam saya jam 6. Ya jam 6 jam saya. Dikit lagi ya. Yang malah ini mutlak Pak, jangan ditinggal karena ini bagian dari fardu atau rukun. Kemudian sumamsah uzunaika, basuhlah uzunaika telingamu, zahirihima wa batinihima. Zahir dan batin maksudnya yang luar sama yang dalam ya. Dengan apa? Bimain jadidin, dengan air yang baru. Artinya satu kali ambil bersihin, satu kali ambil bersihin gitu ya. Caranya bagaimana? Ini Pak, juga yang kadang-kadang kita gampangin. Kadang-kadang kita cuma sip gitu ya. Padahal ada cara yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adkhala musabbahataika fi somahi uzunaika. Kamu masukkan musabbah. Apa musabbah? Jempol ya. Di mana fi somahi uzunaika. Kalau kata orang kita somahi itu gini apa namanya? Anak apa? Tempat anting-anting. Nah, tempat anting-anting. Jadi dari sini, jempol kita dari sini tuh. Jempol kita bagian luar, telunjuk kita. Nah, mendarat. Tuh, gitu. Yang telunjuk jalan nih sesuai dengan. Apa kan ada ini nih? Ada gulungannya. Ya. Itu dijalanin sama telunjuk, yang belakang sama. Nah itu berarti luar dalam begitu. Luar dalamnya begitu. Ya. Wamsah zahiri yudunaika bi batni ibhamaika. Ibham jempol ini yang luar, telunjuk yang dalam. Ya. Ini di jalan kuping ada anunya, apanya itu? Japaknya itu apa namanya dulu ini suka kalau dulu ini wah ya suka kotor itu loh dari kasih tuh kalau dulu tuh ya ini makan sunnah, ini masuk sunnah lagi airnya nggak usah dibawa iya utadamnya jangan itu masuk kuping ya ini kelihatan kuping yang bersih apa kupingnya sering diwuduin sama yang agak kupingnya kalau di rumah di sini, luar, ya. Jalan kan jauh mulailah, kata Rasulullah mulailah dengan yang kanan, mulailah dengan yang kanan. Kuping enak, dua bila barang kaki ayo. Ayo. Enak aja. Kuping barang ini yang bilang kuping. Makanya kata Rasul mulailah dengan yang kanan. Ya. Kalau kuping bisa bareng dengan kanan, tangan aja nggak bisa bareng. Lah lagi kaki, kalau di luar. Bisa. Makanya mulai dengan yang kanan. Walaupun kuping pakai yang kanan dulu, habis kanan baru kiri, ya. Mohon maaf hadirin sekalian, ini kita lakukan bukan untuk menyalahkan, ngerapihin ya. Yang kita lupa, mungkin kita hilaf karena terburu-buru dan lain sebagainya, maka Rasulullah mengatakan isbagul wudu ya. Apa isbag? Membagusi, merapikan, menertibkan
Kutukan wakul Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ini bacaannya. Saya nggak baca ini sunnah ya. Mau dipakai enggak ini nggak masalah. Tapi kalau yang utama ya pergunakan Allahumma asmini munajiyal jannati fi jannati ma'al abrar. Tuh kan? Itu bacaannya ada. Ya. Kalau dibaca 3 kali juga belum rapi tuh. Allahumma asmini munajiyal jannati fi jannati. Tuh kan? Ini mah itu kawan bacanya. Ya. Bacaannya ini, doanya ini Allahumma ja'alni ya Allah jadikanlah kami minal ladzina yastami'una al-qaul. Minal ladzina, dari orang-orang yastami'una al-qaula, yang mau dengar ucapan yang benar. Habis dengar saya tabi'una, ngerjain. Emang kupingnya nggak pernah dibasuh. Kalau udah jadi nasihat nggak pernah didengar, ngerjain juga. Coba orang dulu yang kupingnya dibasuh, ya, dibilangin, didengerin, habis didengerin, dipakai. Allah majani, ya Allah jadikan kami orang-orang, apa jadikan kami orang-orang? Minal ladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang yastami'un, dengerin. Bocah sekarang kalau dibilangin, dia kagak dengerin. Kagak wudu malah dibaca. Habis dengerin payah tabi'una, dia ikutin dia kerjain. Orang tua kita dulu ngomong iya Pak, iya. Terus dikerjain. Coba lu baca sekarang. Belajar ya, iya. Ngomong iya, ambil pergi. Iya, aku tapi iya. Kupingnya nih nggak pernah dibasuh. Waktu wudu baca doa ini, ya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmini munajiyal jannati fi jannati ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkan kami munajiyal jannati, panggilan jannah, panggilan surga. Emang kupingnya nggak pernah diwuduin kalau dengar azan. Ini kupingnya nggak pernah dibaca wudu. Nggak pernah dibaca. Munajiyah dan nanti panggilan azan. Orang yang sering membasuh wudu ketika azan itu kupingnya udah apa namanya? Sinyalnya udah langsung tek. Oh, itu azan. Iya, saya tabi'una sana. Kemudian dia kerjain. Itu yang kupingnya sering dibasuh wudu. Yang kupingnya sampai sering dibasuh wudu. Begitu azan sampai konek yang kupingnya. Orang-orang dah, ya. Dulu tuh orang kita dulu, ya. Ini hadirin. Makanya itu benar. Jadi walaupun itu sunnah, dikerjain bagus. Kenapa? Doa kita, ya. Ini kuping biar dengar yang bagus, panggilan surga mahal abroh bersama orang-orang yang baik. Ya. Ini doa bagus banget ini, doa bagus banget. Yang terakhir yang jadi perdebatan sumamsah rok batakan apa namanya nih rok batang leher ya ini walaupun sunnah kenapa perbedaan karena Nabi kadang ngerjain kadang kagak ini apa namanya ya batang leher nih unuk ya karena Nabi kadang ngerjain kadang kagak ada sahabat yang lihat Nabi ngerjain ada sahabat yang lihat Nabi enggak ngerjain kalau mau ngerjain ada dalilnya ada alasannya silakan ngerjain ya kan ada bacaannya ya Allahumma fukkal qobatin minas salatiri wal aghlal ya Allah ini apa namanya rokobah ini batang leher ini jangan sampai diapain diikat minas salatiri dengan rantai diikat dengan rantai api neraka ya emang rada ribet kalau di sini kenapa kita pada pakai baju oh itu nggak ambil baju ada bahasa makanya ada yang tidak memakai ini tidak memakai membasuh leher ya kalau mau silakan biar putihnya di hari kiamat sampai kemari tidak hanya ke muka gitu kan abros nanti
orang yang sering wudhu adalah abros ya. Demikian hadirin, terakhir nanti kita membasuh kaki, ini ada lama dalam kaki ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari sampaikan ini. Dari mari sama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita, tambahkan usia kita, disampaikan usia kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada Allah ya Rabbal ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنعم علينا بنعمة الهداية والتوفيق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد